Ya, ini adalah proses pemantauan hilal yang Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah visual terkini proses pemantauan hilal di Sorong, Papua Barat Daya. Kita ketahui di Sorong saat ini di waktu Indonesia bagian timur sudah menunjukkan pukul 18 lewat 21 menit. Itu artinya sudah memasuki waktu maghrib di waktu Indonesia Timur, dan nanti kita akan segera mengetahui bagaimana hasil pemantauan hilal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Apakah hilal sudah nampak atau memang belum seperti yang terjadi di zona waktu Indonesia bagian Barat, tempat kita berada di Jakarta. Juga tadi ada laporan dari beberapa jurnalis Kompas TV di Jakarta bahwa, dan juga Bandung tadi di waktu Indonesia bagian Barat, bahwa hilal belum tampak dan sepertinya sangat kecil sekali kemungkinan hilal akan tampak di hari ini. Nanti kita akan segera mengetahui bagaimana hasil pemantauan hilal yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ya, dan untuk mengetahui hasilnya kita akan segera mewawancarai Dedi Irjayanto, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Sorong, yang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat sore waktu Indonesia Timur, Pak Dedi. Selamat sore, Pak. Baik, apakah saya kedengaran, Pak? Ya, sudah jelas, Pak Dedi. Kita langsung saja ingin mengetahui bagaimana hasil pemantauan hilal sejauh ini di sana, Pak Dedi. Untuk saat ini, Pak, di hasil hisap kami itu ketinggian hilal itu di minus 2,1098 derajat, itu dengan elongasinya 1,6325. Itu dengan labnya itu minus 7,30 menit. Di mana iluminasi atau kecerangan hilalnya itu di 0,04%. Sehingga untuk saat ini kami sedang menunggu waktu terbenam matahari untuk menyaksikan hilal tersebut. Gitu. Oke, masih menunggu waktu terbenamnya matahari ya Pak Dedi. Ini kalau di Sorong, baik, pukul berapa benar-benar terbenam matahari di sana? Matahari di sini terbenam di 18.32.59 waktu Indonesia Timur. 18.39 ya, artinya masih ada beberapa menit ke depan. Ya, 18.39 betul Pak Dedi? 18.32. Oh, 18.32, baik. 18.32 artinya masih ada beberapa menit ke depan untuk bisa benar-benar menyimpulkan apakah hilal ini akan tampak atau tidak, begitu ya kurang lebih ya Pak Dedi ya? Baik, iya, nah, Pak. Tapi persentase kemungkinannya Pak Dedi untuk bisa melihat hilal ini bagaimana jika sudah mengungkap data-data yang Anda ungkapkan tadi? Untuk saat ini hasil perhitungan itu hilal itu di minus 2,1098 derajat. Sehingga itu hilal terbenam duluan dibandingkan matahari. Sehingga potensi teramatinya pada hari ini tidak teramati. Oke, masih belum tampak dan sepertinya masih juga kecil kemungkinannya ya Pak Dedi ya? Iya, tidak teramati Pak. Oke, nah boleh dijelaskan juga metode yang Anda pakai untuk pemantauan hilal kali ini dan bekerja sama dengan siapa saja di sana? Di sini kami melakukan ruqyat itu bersama Forkopimda Kota Sorong dan juga Kementerian Agama Kota Sorong, Pak. Oke, nantinya laporan pemantauan hilal ini tentu saja akan juga langsung dilaporkan ke Kementerian Agama di pusat, begitu Pak Dedi? Betul Pak, nanti disampaikan dari Kementerian Agama Pak, untuk sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat Pak. Oke, jadinya kita akan menyimpulkan untuk sementara ini Pak Dedi, jadi dari Sorong ini belum terlihat ya hilal hingga detik ini ya? Belum teramati Pak. Oke, belum teramati dan masih ada beberapa menit ke depan seperti yang Anda jelaskan tadi, ada waktu untuk terbenamnya matahari sehingga benar-benar bisa menyimpulkan tim pemantauan di sana untuk bisa menyimpulkan bahwa hilal ini sudah tampak atau belum, begitu ya Pak Dedi ya? Iya, begitu Pak. Siap. Baik, selanjutnya nanti kira-kira setelah ada kesimpulan hilal atau apa yang dipantau di sana ini sudah tampak atau tidak, ini akan disampaikan ke pusat kira-kira pukul berapa Pak Dedi di waktu Indonesia Timur? Itu nanti akan kami serahkan ke Kementerian Agama di Kota Sorong Pak, nanti dari Kementerian Agamanya yang akan menyampaikan ke pusat Pak. Oke, jadi alurnya begitu ya, dari
sana dari pos pemantauan ke Kementerian Agama di Sorong dulu, baru nanti disampaikan dari Kementerian Agama di sana untuk kemudian disampaikan ke Kementerian Agama di pusat begitu ya? Betul, Pak. Oke. Ya, nanti kita juga akan melakukan pemantauan kembali kepada Pak Dedi beberapa menit ke depan. Masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih ya, sekitar 6 menit lah ya Pak Dedi ya untuk mengetahui 6 atau 7 menit untuk mengetahui proses pemantauan di sana sudah benar-benar tampak atau tidak hilalnya. Baik, terima kasih Pak Dedi Irjayanto, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Sorong telah berbagi informasinya di Breaking News Kompas TV. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Ya, masih belum tampak bahkan di Indonesia Timur ya, di Indonesia Timur yang sudah menjelang waktu maghrib. Ini memang sepertinya kalau penjelasan tadi di Jakarta mustahil begitu ya. Mustahilul ru'yah ya. Itu yang diungkapkan oleh kiai yang sudah mengungkapkan di Jakarta tadi di Masjid Kiai Haji Agus Salim. Nah, saya tadi masih bertanya atau mengulas juga soal metode sidang isbat ya, Prof ya. Nah, sidang isbat ini begitu sentral, begitu penting posisinya di mata umat Muslim di Indonesia untuk juga menyamakan persepsi dan juga untuk persatuan umat. Betul. Nah, kira-kira selain itu manfaat sidang isbat yang benar-benar paling terasa dalam momen-momen Ramadan dan juga nanti Idul Fitri itu apa sih Pak? Ini kan yang menjadi poin kita kayak haji, kemudian Idul Fitri, kemudian Ramadan ini kan ibadah publik ya, yang melibatkan masyarakat, kemudian juga contoh misalnya juga warung-warung harus ditutup karena Ramadan misalnya. Nah, artinya memang negara hadir untuk memberikan menyatukan dan juga memberikan kemaslahatan supaya tidak terjadi konflik atau salah paham dan sebagainya. Maka itulah keputusan negara. Inilah makanya di dalam Islam ada disebut dengan yang disebut dengan tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah, artinya bagaimana eksistensi atau keputusan pemimpin untuk rakyat, untuk umat, yaitu untuk kemaslahatan. Maka hadirnya Kementerian Agama ini kan bukan semata administratif atau seremonial isbat, bukan, tapi dia berada dalam posisi bagaimana menjaga keberlangsungan. Kita tahan dulu sebentar Prof, ada Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar yang akan memberikan keterangannya berikut ini. Kita akan simak segera. Kita akan ke sini dulu ya. Mudah-mudahan nanti pada akan datang kita kembali seperti biasa ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti ditanggapi kok pindah ke hotel dari kantor. Itu hanya karena faktor teknis. Di jalan kita di sini di kantor kita nggak ada ruang isbat yang tepat. Jalan aja yuk. Jadi seperti normatif kok. Yang lalu nggak ada masalah teknis. Ini izin Prof, teman-teman ini sangat antusias Prof ya. Kita biasa kalau kita akan isbat karena menentukan awal puasa masyarakat juga wah ini kapan ya, Rabu atau Kamis. Sangat penting ini. Tembok. Setelah sedang isbat ya Prof ya. Kita sambil ngobrol mungkin berarti akan langsung ke ini Prof ya. Kita langsung ke dalam. Oke, kita ke dalam dulu ya teman-teman ya. Ya, Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar sudah tiba di Hotel Borobudur, Jakarta. Itu artinya proses sidang isbat akan segera dimulai. Juga tahapan-tahapannya yang sudah diutarakan oleh saya tadi. Ada beberapa tahapan yang akan ditempuh dalam sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan di tahun 2026 ini atau 14 tahun Hijriahnya 1447 Hijriah begitu. Nah, ini saya juga tertarik Prof untuk menanyakan pada Prof Asep soal proses observasi. Ada 96 titik tadi kan yang kita simak. Tadi kita sudah simak beberapa titik juga. Nanti saya akan tanyakan bagaimana tim pemantauan hilal ini juga disusun dan kira-kira siapa saja anggota yang terlibat? Apakah juga sama dengan yang ada di pusat atau ada perbedaan jika ada di daerah? Saya akan tanyakan hal itu nanti sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, penentuan awal Ramadan tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Dan kita akan juga nanti menantikan bagaimana proses jalannya sidang isbat yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta yang dipimpin langsung oleh Kementerian Agama. Tadi sesaat sebelum commercial break sudah tampak Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Itu tandanya memang proses sidang isbat akan segera dimulai nanti prosesnya untuk kemudian diambil keputusan apakah Ramadan jatuh pada tanggal 18 ataukah 19 Februari 2026. Saudara, pemantauan hilal juga dilakukan di Bukit Condro Dipo, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Lokasi ini merupakan salah satu dari 21 titik pantauan resmi di Jawa Timur yang dikoordinasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur dan Lembaga Falakiyah PCNU Gresik. Oke, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Nyoman Deni yang saat ini berada di Gresik, Jawa Timur, yang juga melakukan pemantauan hilal dari sana. Nyoman, bagaimana proses pemantauan hilal di sana sejauh ini? Baik, Radi dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di Balai Rukyat Hilal di Condro Dipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk memantau langsung proses rukyat hilal yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah dari PCNU Kabupaten Gresik. Dan saat ini memang cuaca di sekitar kota Gresik cukup cerah dan pihak dari Lembaga Falakiyah juga telah mempersiapkan sejumlah alat, yakni diantaranya teleskop motorik untuk memantau langsung hilal dan juga ada gawang lokasi untuk memfokuskan visual hilal seperti itu. Dan lebih lengkapnya kami akan berbincang langsung dengan Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik, Bapak Mukhyiddin Hasan. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bisa dijelaskan untuk persiapan Ya, ini untuk saat ini sudah memasuki acara, ya. Jadi setelah tadi Istiqosah Jawali, sekarang sudah banyak tamu undangan protokoler dari Bapak Bupati Kabupaten Gresik, Forkominda, Kemenak, semuanya sudah hadir. Jadi habis ini kita fokus untuk melihat bagaimana Rukyatul Hilal, jadi melihat matahari dan hilal ini apakah nampak di ufuk barat atau tidak. Selain itu juga nanti sebelum pelaksanaan pemaparan rukyat ini juga ada pemaparan bagaimana cara kita melakukan rukyat terlebih dahulu. Pak, untuk cuaca di sekitar kota Gresik ini? Alhamdulillah cuaca dari tadi siang itu sudah cerah dan matahari sudah terpantau sampai saat ini sudah masih terpantau, sehingga insya Allah acara ini bisa dikatakan cerah walaupun ada sedikit awan-awannya. Baik, Pak, untuk metode dan alat-alat apa saja yang digunakan? Metode yang kita gunakan itu banyak sekali karena memang perhitungan dari beberapa metode hisab itu kan ada yang kontemporer, ada yang takribi, takiki, semuanya kita pakai itu ya. Ada sekitar 5 atau 6 metode yang kita gunakan. Kemudian untuk peralatan itu sudah banyak yang sudah dipasang, mulai dari yang modern sampai yang tradisional sudah di depan layar para perukyat ini semua. Untuk selain dari Lembaga Falakiyah sendiri ada sejumlah tim ahli yang ikut membantu, Pak? Ya, untuk kegiatan rukyat ini selain dari pemerintah Kabupaten Gresik, kemudian dari Kementerian Agama, jadi ada pengadilan yang nanti akan menyumpah apakah ada perukyat yang melihat atau tidak, kemudian dari sekolah, dari PCNU Kabupaten Gresik tentunya yang punya hajat dalam hal ini. Untuk sejumlah santri dari pondok pesantren juga hadir menyaksikan langsung. Ya, ada santri dari Pondok Bumi Sholawat Sidoarjo, kemudian dari SMA ya sekitar Gresik maupun dari Pondok Mamba Usholihin dan lain sebagainya. Pak, ini nanti hasil dari pemantauan hilal sendiri apakah langsung diserahkan ke PBNU dan Kemenak atau seperti apa? Ya, nanti setelah pelaksanaan rukyat ini
diserahkan laporannya ini ke PBNU sebagai induk kita dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga kita serahkan ke Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Berarti sesaat lagi memang langsung dilakukan proses pemantauan hilal? Ya, ini pemaparan dulu supaya nanti para hadirin ini tahu bagaimana kondisi data ru'yat untuk saat ini itu bagaimana. Jadi sehingga nanti ketika melakukan ru'yat itu sudah punya bahan kira-kira bagaimana itunya. Terima kasih Bapak Muhyiddin. Ya, baik saudara, baru saja kami berbincang dengan Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik, Bapak Muhyiddin Hasan. Dan di Jawa Timur sendiri ada sekitar 34 lokasi pemantauan hilal untuk nantinya hasilnya akan diserahkan langsung pada sidang isbat nasional. Begitu Radi. Baik, terima kasih Nyoman Deni melaporkan langsung dari Bukit Condrodipo Kebomas, Gresik, Jawa Timur yang melakukan pemantauan hilal dari sana. Kita akan lanjutkan perbincangan soal tadi proses observasi termasuk yang dilakukan di Gresik tadi, Prof. Ya. Ini saya mungkin juga pemirsa Kompas TV juga ingin tahu begitu bagaimana tim pemantauan hilal ini sebenarnya disusun dan siapa saja anggotanya yang terlibat. Kalau pemantauan hilal ini tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Oke. Kemudian kalau di wilayah berarti Kanwil dan juga Kandepag. Artinya memang itulah menjadi koordinator yang utama sehingga misalnya dari BMKG maupun dari BRIN ataupun dari ormas tadi dari PCNU atau dari mereka yang ditugasi untuk memantau melaporkannya tadi yang disebut dari PCNU lapor ke wilayah atau untuk dilaporkan setelah itu oleh Kemenag. Berjenjang begitu. Ya artinya memang yang bertugas utama yang menerima laporan yaitu dari Kanwil masing-masing kemudian dilaporkan ke pusat. Jadi gitu supaya ada validitas dan kejelasan siapa yang memantau dan nanti kan persaksiannya akan ada berita acara gitu. Saya mohon jangan salah paham kan kok di Bintang 5 kita akan kembali ke sidang-sidang seperti ini padahal dulu kan di kantor. Agar tidak disalahpahami gitu. Iya, kondisi objektifnya jalanan di depan kantor kita di Jalan Tamrin itu sedang dibangun oleh dinas pekerjaan jalanan itu ya. Jadi nggak ada sama sekali tempat parkir ya. Dan tentu nggak mungkin di situ. Hanya kita pindah ke sini. Ya mudah-mudahan tahun-tahun akan datang, periode-periode akan datang, sidang akan datang kembali seperti semula ya. Itu yang pertama. Nah hari ini insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan sidang isbat bersama dengan para kiai. Dan ini saya juga berterima kasih karena orang tua kita ini baru pertama kali dihadiri oleh Ketua Umum MUI. Biasanya kan mengirim utusan. Alhamdulillah. Ini kebanggaan tersendiri buat kita Kementerian Agama ya. Nah jadi sebetulnya nggak ada persoalan karena memang ini sudah sering ada perbedaan metodologi ya. Tapi sekalipun perbedaan metodologi ada, dulu juga kecenderungannya ada tetapi tetap kompak ya. Kenapa? Karena ya apa kata pemerintah melalui sidang isbatnya dari mengumpulkan pendapat para ulama, maka itu yang disepakati oleh teman-teman kita semua. Nah hanya dekade terakhir ini ada perbedaan ya karena teman-teman dari Muhammadiyah itu punya metodenya tersendiri yang diaktualkan yang kita juga tidak bisa memaksa kawan-kawan kita yang mau berpendapat berbeda, bertafsir beda dari satu nas yang ada ya. Nah, sama-sama ada hadisnya misalnya sumul ru'yah wa aftirul ru'yah. Ru'yah di situ kita bisa mengartikan dua macam ya kan. Ru'yah bisa pengertiannya itu melihat, tapi juga bisa melihat dalam pengertian perhitungan ya. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab sebagai informasi, ru'yah sebagai konfirmasi. Sedangkan non-Muhammadiyah termasuk di dalamnya NU menggunakan ru'yah itu sebagai informasi sedangkan hisab itu sebagai konfirmasi. Nah, jadi memang sulit dipersatukan memang. Kemudian yang bisa mempersatukan itu adalah tingginya hilal. Kenapa tahun-tahun yang lalu? Karena ketinggian hilal itu sudah di atas 2 derajat. Ya kan? Dengan demikian peluang untuk bisa meru'yah itu bisa. Nah kebetulan memang bisa diru'yah dan perhitungan Muhammadiyah juga memang sudah wujudul hilal. Nah mungkin nanti sedikit ada persoalan seandainya ya hasil temuan terakhir teman-teman itu
berbeda ya. Kenapa? Karena menurut hisab ya, perhitungan kita, wujud hilal sekarang ini masih di bawah ufuk ya, masih 2 derajat 24 menit 42 detik di bawah ufuk. Paling tinggi di ujung Aceh itu 0 derajat, masih minus ya, minus 0 derajat 58 menit 47 detik, dengan sudut elongasi masih sangat juga rendah ya. Nah, jadi saya kira ini juga perlu menjadi bahan diskusi sebentar ya. Kalau kita menggunakan kalender lokal ya, nah sesungguhnya ini belum wujudul hilal. Belum wujudul hilal karena masih di bawah ufuk ya kan. Tapi kalau rekan-rekan Muhammadiyah menggunakan kalender barunya, ya kalender global, maka ya besok berpuasa. Karena masih ada misalnya di Alaska di Amerika ya, sudah ada mungkin bisa melihat ya. Nah, itu masih mungkin ada diskusi sebentar ya. Kalau seandainya teman-teman dari Muhammadiyah mau menunda kalendernya nanti tahun depan ya, baru dimulai, jangan sekarang, maka kita kompak besok belum puasa karena masih di bawah ufuk ya kan. Tapi kalau mau menggunakan kalender universal, kalender globalnya sekarang ya kemungkinan besarnya akan perbedaan. Tetapi sekali lagi yang menentukan sidang isbat sebentar. Oke. Berarti kita masih menunggu sidang isbat, namun kalaupun ada perbedaan terkait dengan 1 Ramadan ini, kita harus memaknainya dengan keberagaman yang juga kita maknai dengan baik gitu. Indonesia itu punya pengalaman hidup di tengah perbedaan tapi tetap kompak dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika itu suatu modal yang sangat besar. Perbedaan itu bukan alasan untuk menimbulkan konflik ya kan. Perbedaan itu indah, tapi tentu lebih indah lagi kalau bisa kompak. Gitu kan. Terima kasih banyak Profesor Nasaruddin atas waktunya. Saat ini akan segera melaksanakan rapat ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, itulah tadi saudara disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa meskipun memang ada kemungkinan bahwa apakah nanti setelah sidang isbat ini dilaksanakan apakah akan berbeda 1 Ramadan versi Muhammadiyah ataupun versi pemerintah, namun ini bukan menjadi persoalan. Bagaimana kita memaknai bahwa Indonesia dengan beauty in diversity, artinya ini adalah keindahan dalam keberagaman. Jadi memang kita tidak perlu menyoalkan terkait dengan perbedaan ini, namun juga kita saling menghargai terkait dengan perbedaan awal 1 Ramadan yang akan sesaat lagi ini tampaknya juga sudah akan mulai untuk kemudian sidang isbat dilaksanakan. Kita akan menanti bagaimana nanti selanjutnya. Kembali kepada Anda. Ya, Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV tadi langsung mewawancarai Menteri Agama Kiai Haji Profesor Nasaruddin Umar untuk segera memulai prosesi sidang isbat. Biasanya ini dimulai dari seminar posisi hilal tadi, kalau dari agenda yang kita dapatkan pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah dimulai. Ini terbuka untuk umum, terdiri dari tim Hisab Ruqyat Kemenak memaparkan data astronomi mengenai posisi hilal di seluruh Indonesia dan dilanjutkan dengan sidang isbat tertutup yang seperti disampaikan oleh Menteri Agama tadi. Ada rapat sebentar begitu ya untuk membicarakan bagaimana metode yang dipakai oleh masing-masing pihak maupun ormas Islam yang terlibat dalam pemantauan hilal. Ya, ini adalah kondisi terkini dari Hotel Borobudur Jakarta, tempat dilangsungkannya sidang isbat. Dan dalam sidang isbat tertutup nanti yang biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib, Menteri Agama menerima laporan hasil pengamatan ruqyat dari seluruh titik di Indonesia. Ini tentu saja dihadiri juga oleh para ulama dan ahli untuk bermusyawarah berdasarkan data-data tersebut seperti yang diungkapkan tadi oleh Menteri Agama. Ada musyawarah, ada pembicaraan untuk sama-sama menentukan titik akhir awal Ramadan tahun 2026 ini. Kemudian nanti setelah sidang isbat tertutup, tentu saja akan ada pengumuman kepada publik melalui konferensi pers. Pengumuman hasil resmi sidang kepada masyarakat ini melalui berbagai medium gitu ya, media massa tentu saja. Dan ini akan tentu saja dinantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di Indonesia untuk sama-sama mengetahui kapan 1 Ramadan akan jatuh
di tahun 2026 ini. Ya, tadi Prof. Asep juga menyimak ya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Apa yang Anda bisa elaborasi atau Anda bisa tangkap dari pernyataan Menteri Agama barusan, Prof? Ya, kita mendengar tadi bahwa Kementerian Agama menjadi posisi penting untuk menyatukan dari berbagai macam supaya tidak terjadi salah paham atau tetap toleran terhadap mereka yang berbeda. Dan tadi sudah disampaikan terkait dengan adanya suatu pengembangan, yaitu terkait dengan bahwa ini memang minus di bawah ufuk, kemudian juga tidak bisa dilihat, atau di dalam konteks wujudul hilal pun sudah tidak bisa dilihat, tapi karena ada konsep lain yang disebut dengan kalender global, sehingga memang wujudnya di tempat lain. Tapi Pak Menteri tadi sangat bijak sudah menyampaikan bahwa bagaimanapun kita menghargai pendapat yang lain, tapi Kementerian Agama tentu harus menentukan sikap terkait untuk bagaimana menentukan awal Ramadan ini, sebagaimana nanti dari hasil persaksian atau penjelasan dari para ahli dalam isbat hilal nanti. Itu kira poin pentingnya. Itu kira-kira poin penting tadi yang disampaikan oleh Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan kita masih menantikan proses sidang isbat yang biasanya nanti akan dilakukan musyawarah begitu ya, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Agama tadi setelah azan maghrib berkumandang. Ini sebenarnya kalau yang kita saksikan visual ini adalah sebenarnya proses sidang sudah mulai berlangsung ya, sudah tahapannya sudah mulai berlangsung, sudah mulai untuk terbuka ya. Ya, untuk terbuka begitu ya. Tapi nanti ada saatnya untuk tertutup ya, biasanya begitu. Dan diskusi itu akan lebih intens nanti pada saat ada sidang tertutup, tentu saja untuk menentukan awal Ramadan tahun 2026. Ini sepertinya masih mengumpulkan, ini adalah proses seminar ya, mengumpulkan data-data astronomi mengenai posisi hilal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nanti biasanya ada penjelasan ahli, apakah dari BRIN atau BMKG terkait dengan astronomi. Kemudian setelah itu akan mendapatkan laporan dari pemantau hilal di berbagai daerah. Nah, para ulama dan ahli astronomi ini juga nanti dilibatkan pada sidang tertutup ya? Kalau sidang tertutup jelas udah masuk ke wilayah para pimpinan. Ya, kalau yang sidang terbuka, tadi kan dari para ahli sudah disimpulkan. Baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, Prof. Asep. Masih saya akan juga menggali soal observasi pemantauan hilal di berbagai daerah dan proses penentuan daerah-daerah yang sudah ditunjuk, ada 96 titik untuk memantau hilal. Apa saja alasannya menunjuk daerah-daerah itu, nanti kita akan bahas di Breaking News Kompas TV sesaat lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami.